Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa. Kita bisa kembali ngaji kitab Al-Hikam. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. ثم إلى حضرة الشيخ العلامة أبي الفضل الأحمد محمد بن عبد الكريم بن عطية السكندري وإلى جميع مؤلفي الكتب والشارحيها ومصنفيها وإلى جميع من أجازنا إلى المنتهى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa asdatina jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nataiju husnil akhwali. Nataiju beberapa buahnya. Husnil akhwali kebaikan. Al akhwali beberapa kondisi ya, atau keadaan. Al qaimati yang menetap. Bil qulubi dalam hati. Minaz zuhdi karena zuhud. Fit dunya di dunia. Wal ikhlasi dan ikhlas. Lillahi karena Allah. Biayaksida dengan bertujuan seorang murid bi'amalihi dengan amalnya. Ubudiyata berupa ibadah.
Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala. La li talabi khadzin, la bukan karena li talabi mencari, la bukan karena li talabi mencari, khadzin materi. Ajilin, dan tidak juga mencari. La li tolabi, la bukan karena li tolabi mencari, khadzin bagian ajilin materi, khadzin ajilin bagian materi. Wala, dan tidak juga mencari sawabin pahala, ajalin akhirat, wa husnul akhwali, wa husnul dan sebaik-baik al akhwali kondisi, nasyiun muncul, minat tahakkuki dari kemapanan, ayat tamakkuni, yaitu at-tamakkuni kemapanan, fi maqamatil inzali, fi maqamati di dalam, maqamati beberapa tingkatan, al-inzali inzal, yaitu fil maqamati dalam tingkatan, fil maqamati dalam beberapa tingkatan, allati yang tanzilu turun, fi qalbil arifina, fi qulubi dalam hati, al arifina orang-orang makrifat kepada Allah, wahia adalah ma'arifu makrifat, ilahiyatun pada ketuhanan, yuriduha yang mengantarkan kemakrifatan,
Yuriduha yang mengantarkan kemakrifatan. Siapa? Allahu Allah Ta'ala, maha luhur Allah. Fil qulubi, dalam beberapa hati. Oh alang lagi dengan sami mawon. Alal qulubi, pada beberapa hati. Takunu, yang menjadi. Sababan, sebab. Fitarki dakwah, fitarki, dalam meninggalkan. Ad-dakwah, pengakuan. Wa adami, dan tidak adanya. Al-iltifati, melirik. Ila, pada. Ila jannatin, pada surga. Atau harobin, berlari. Minarin, dari neraka. Fa innal murida, karena seorang murid. Idza hasola, ketika berhasil. Lahu, dia. Zalika, itu. Raqaba, memperhatikan. Raqaba, memperhatikan si murid. Maulahu, kepada Tuhannya. Biqalbihi, dengan hatinya. Fala, maka tidak. Yaksidu, memiliki tujuan si murid. Biamalihi, dengan amalnya. Ghairahu, selain Allah. Wa idza hasola, ketika berhasil. Zalika, itu. Takhallaso, maka selamatlah. Apa? Al-amalu, amal. Mimma, dari sesuatu.
Ya'uquhu yang menghalangi, anil qabuli dari diterimanya, wa hadhil hikmatu dan ini al hikmatu hikmah atau hikmah ini kadalili seperti bukti lima pada sesuatu qablaha sebelum hikmah walamma dan ketika kanatil khisalu kanat ada apa al khisalu beberapa hal al mahmudatu yang terpuji la tansya'u yang tidak muncul ghaliban secara umum illa kecuali min kasroti dari banyaknya al-dzikri zikir wal mudawamati dan melanggengkan alaihi zikir Zakarohu mengingatkan musonif ya penulis kitab ini saya toilah biqaulihi dengan ucapan la tatruk janganlah kamu meninggalkan ayyuhal muridu wahai murid al-dzikra zikir. Oke, saya jelaskan dulu hikmah ke-46. Ini lanjutan yang kemarin. Ini ada buah-buahnya. Jadi buahnya kondisi kita berzikir dan wirid kepada Allah. Biasanya murid itu kalau dilatih sama gurunya zikir wirid, hatinya langsung bergegas. Oke, kalau orang Jawa bilang ongso-ongso, pokoknya mari poso zikir wirid terus berhasil. Ya, wong kita nandur sesuatu nanam sesuatu di sawah pun tidak kita tancapkan terus besok langsung tukul muncul terus berhasil kan enggak. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Syekh Athaillah, kita sebagai seorang murid apabila menginginkan sesuatu kepada Allah yang diingat harus Allah. Contoh kalau kita zikir wirid, contohnya kalau di Thariqah Sadziliyah ini kan ada sholawat, ada zikir wirid yang lain, ada khizib. Zikir wirid yang lain seperti sholawat, ketika kita membaca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, atau yang lebih populer di kalangan Sadziliyah, yakni kitab Dalailul Khairat yang pernah saya ijazahkan ke jenengan.
Itu sebagai media dengan latihan zikir wirid kepada Allah. Zikir artinya dengan mengingat kepada Allah. Ya, wirid itu adalah media kondisi bagaimana dengan bisa mengamalkan zikirnya itu. Ya. Sehingga seperti yang di kitab Dalail itu kan disusun oleh mu'alifnya, zikir wirid sesuai dengan harinya. Ya, harinya kalau hari Ahad zikirnya ini, kalau Senin ini, Selasa ini, semua terus sampai 1 minggu penuh. Nah, itu zikir wiridnya. Tetapi oleh Syekh Athaillah, walaupun itu sudah dijelaskan oleh musonifnya, bagaimana keutamaan zikir wirid kalau menggunakan sholawat, yang diingat jangan khasiat yang ditulis di situ, tapi tetap karena kita membaca sholawat, yang diingat adalah yang disolawati, bukan tujuannya dengan sholawat. Kalau dengan tujuan sholawat bukan karena Nabi Muhammad, nanti jenengan tidak mendapatkan syafaat mulai di dunia sampai di akhirat. Jadi bagaimana caranya? Maka Syekh Athaillah mengajarkan kepada kita, contohnya membaca sholawat. Ya, sholawat Dalailul Khairat sangat luar biasa. Memang saya amalkan juga sangat luar biasa. Tapi ketika kita sudah tahu amalan di dalam sholawat itu, ya makin kesini kita melanggengkan zikir wirid dengan sholawat, kita harus semakin melupakan ketika kita latihan zikir wiridnya sholawat. Kan dijelaskan kalau di syarahnya kitab Dalailul Khairat, barang siapa mengamalkan Dalailul Khairat, ya, kalau dia alim maka dia akan jadi kiai. Kalau ilmunya hanya pas-pasan, dia akan jadi dukun yang luar biasa. Kalau ilmunya separuh, maka dia akan jadi orang kaya raya. Itu sudah saya tulis itu di situ sebagaimana yang dijelaskan di dalam amalannya. Nah, saya mentajribah, saya mengeksperimen, kalau bahasa orang sekarang ya mengeksperimen sendiri apa yang disampaikan oleh musonifnya kitab itu. Semakin lama, nah saya mentajribah atau mengeksperimen, semakin keberhasilan tingkat duniawinya semakin besar, saya semakin mengurangi. Karena apa? Saya khawatir tujuan zikir wirid saya dengan membaca sholawat tidak mengingatkan saya kepada Allah dan Nabi Muhammad, tapi mengingatkan saya kepada khasiatnya, apa? Manfaatnya, kegunaannya, ya, zikir wirid dengan sholawat Dalailul Khairat. Ya, sekali-kali, katakanlah seperti saya, sebulan sekali saya zikir wirid dengan kitab Dalailul Khairat, saya baca full, ya, 1 kitab penuh, saya minta dunia. Ya Allah, ini saya sudah nggak punya uang, terus saya duduk aja di situ terus baca Dalailul Khairat mulai jam 11 malam sampai khatam. Oke, kadang-kadang khatamnya jam 2 pagi. Ya sudah, saya begitu. Tapi saya sudah paham bahwa barang siapa membaca kitab ini pasti dijamin rizkinya oleh Allah. Nah, kalau sudah tahu bahwa dijamin rizkinya oleh Allah, saya nggak minta-minta. Pokoknya kalau 1 bulan sekali saya baca ini, berarti Allah sudah tahu. Tidak perlu saya sampaikan apa yang menjadi hajat kita. Contoh kalau dengan amalan yang lain, saking terkenalnya, saking hebatnya, saking mustajabahnya, semua orang mengamalkan. Contohnya ada sholawat nariyah, kalau di kita terkenalnya nariyah. Kalau di negara asalnya namanya taziyah. Dinamakan nariyah itu karena dinisbatkan sebagaimana api melalap daun belara. Daunnya kelapa yang sudah kering itu jadi secepat itu. Akhirnya banyak orang berlomba-lomba menghafalkan sholawat nariyah. Tujuannya bukan untuk bersolawat kepada Nabi, tapi tujuannya untuk memperoleh khasiatnya sholawat nariyah. Karena semua kiai, semua ulama mempromokan bahwa khasiatnya luar biasa. Akhirnya kita tertarik dengan khasiatnya, bukan tertarik dengan sholawatnya. Sehingga ketika kita wusul kepada Allah,
tujuannya itu bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Jadi semakin kesini syaitan semakin menuntun kita untuk menata niat. Bahasanya anak sekarang ya mengupgrade niat. Pertama saya ngajarkan ke jenengan tentang sholawat dalailul khairat yang saya bicarakan dunia. Kalau dunia sudah bisa jenengan gapai, makin kesini makin dibaliklah dunia itu. Dunia harus dibawa genggaman tangan, tidak sampai masuk ke dalam hati. Oke, jadi sholat pun juga sama. Ketika sholat maksudnya dengan husnul ahwal ini tujuannya jangan surga. Tujuannya jangan surga, juga jangan takut dengan neraka. Tujuan sholat itu adalah karena Allah. Yang diingat adalah karena Allah. Padahal di depan ketika kita sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Di tengah-tengah kan ada innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan komitmen kita kepada Allah. Innas sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Ya, karena Allah Tuhan semesta alam. Jadi di awal itu sudah ada kalimat-kalimat doa yang diajarkan Nabi. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga sholat pun sama. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tahiyat itu adalah penghormatan. Makanya bagaimana kita bisa ahwal kondisi kita sholat khusyuk. Sholat khusyuk kata Syekh Athaillah, kita harus memahami tingkatan-tingkatan ibadah kita. Contohnya, jenengan harus sadar bahwa ketika Allahu Akbar itu saja yang bisa membuat jenengan khusyuk. Setelah itu langsung piar. Ibarat HP yang muter. Kalau TV zaman dulu langsung ber ya. Terus keluar kayak apa semutnya. Jadi jenengan harus sadar bahwa saya sholat, kekhusyuan saya ketika hanya Allahu Akbar itu hanya beberapa detik, bukan menit ya, beberapa detik. Setelah itu hilang. Nah, maksud dari Syekh Athaillah di hikmah yang ke-46 ini, kalau kita sudah tahu bahwa tingkatan kekhusyuan kita seperti itu, maka kita harus mengupgrade ibadah kita supaya kekhusyuannya dari detik menjadi menit. Dari detik itu bisa berubah jadi menit. Kalau jadi menit sudah bisa berubah jadi jam. Tidak usah menitnya banyak-banyak, 5 menit saja dengan khusyuk kepada Allah. Makanya ulama-ulama ahli tasawuf itu kalau sholat itu kan diajarkan niat dulu. Nawaitu usolli ya fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Itu karena tujuan ulama tasawuf itu untuk menata niat, setiap hari di-upgrade niatnya supaya kekhusyuan kita semakin bisa setiap hari. Nah, maka ketika ditanya, sampai sholat butuh khusyuk apa enggak? Oh ya, saya butuh khusyuk. Kalau butuh khusyuk berarti kita ini butuh ngaji tasawuf. Kalau butuh khusyuk, orang yang menolak tasawuf itu berarti gak butuh khusyuk, butuh syariat saja, yang penting syarat rukunnya sah, ya sudah, sholatnya sah. Ya sama dengan ketika yang heboh kemarin Lebaran, sholat Idul Fitri, istrinya kiai orang nomor satunya ada di depan, terus di belakang imam itu ada 2 imam pengganti. Kalau dikhawatirkan kalau satu ketika imamnya tersungkur mungkin mati, ya, yang 2 bisa menggantikan. Ini kan hanya tatarannya fikih, ya, tataran fikih. Tapi yang disampaikan di ilmu tasawuf itu tidak hanya seperti itu. Itu juga harus bisa sempurna fikihnya. Kemudian di dalam hati, ya urusan hati ini kekhusyuannya juga harus kualitasnya baik. Oke, jangan khusyuknya kualitasnya cuma beberapa detik. Oke, sekarang latihan khusyuknya ya paling enggak 60 detik.
Latihan 60 detik Allahu Akbar. Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengingatkan pada kita kalau kita ngaji kitabnya Syekh Abdul Qadir, sebelum kita melafalkan niat, ya, niat Allah, kemudian Allah Akbar takbir itu harus berkomitmen kepada Allah. Ya Allah, aku tinggalkan dunia dan akhirat ini hanya karena untukmu. Dengan siap gak meninggalkan dunia dan akhirat hanya untuk Allah. Gus, tapi kan di ayat yang lain itu Allah menyampaikan bahwa sholatmu akan menolongmu. Nah, sholatnya itu orang-orang ketika punya problem itu sholatnya khusyuk, itu bukan karena Allah, karena supaya masalahnya diselesaikan oleh Allah. Nah, jadi yang dimaksud oleh Syaikhullah mulai hikmah yang ke-46 ini kita diajarkan untuk memperbarui ibadah kita supaya kekhusyuannya kualitasnya makin bertambah, kualitasnya makin bertambah. Kalau kemarin masih sebelum hikmah yang ke-46 khusyuk hanya 3 detik katakanlah, ini jadi 5 detik lah minimal. Allahu Akbar. Itu butuh latihan. Makanya di ilmu tasawuf itu ada amalan yang namanya kholwat, ya, nyepi, menyendiri. Menyendiri itu adalah latihan ibadah supaya khusyuk, zuhud. Terus kemudian orang itu diajarkan dengan zuhud. Zuhud itu meninggalkan keterikatan kita dengan dunia. Tetapi kita bukan pengertian zuhud seperti yang dimaknai orang, bahwa zuhud itu harus pakaiannya gembel, kopiahnya ini suabang kabeh, ya, sarungnya linting-linting, enggak. Kemudian sandalnya teklehan, enggak seperti itu. Yang diajarkan di hikam itu adalah dengan ibadah yang sempurna secara syariat, kemudian kita menata hati. Contohnya begini, saya ditanya orang, Gus, orang zuhud itu yang bagaimana ya? Terus saya tunjukkan, saya punya teman, dia bintang 2, ya, di tentara bintang 2. Orang itu gajinya setiap bulan diserahkan kepada fakir miskin dan duafa, dan tidak pernah menikmati gaji sama sekali. Berarti tingkatan hatinya orang itu sudah sempurna daripada orang yang lain, karena dia sudah tidak membutuhkan gaji. Berbeda pengertiannya ketika anggota DPR, DPRD, atau masih mencalonkan, gajinya untuk rakyat. Itu tingkatan hatinya sudah berbeda lagi. Karena apa? Yang pertama, tujuannya pasti menarik simpati, ya, supaya rakyat memilih dia. Nanti yang diberikan kepada rakyat itu cuma amplop coklat, yang biasanya 1 bulan dapat 3,5 juta. Tapi amplop-amplop yang lain nggak mungkin dikasihkan. Karena apa? Modal mencalonkan dirinya sudah luar biasa mahal. Nah, ketika kita contohnya dengan kondisi akhwal ini kan kondisi hati kita. Makom itu kan tingkatan. Tingkatannya yang pertama, kedua, ketiga. Nah, yang ada di hikmah ke-46 ini yang dimaksud oleh Syaikhullah bukan tingkatan fisik kita, tapi tingkatan hati kita. Fisik dengan sudah sholat dari kecil, insya Allah sudah bisa sempurna. Tinggal meningkatkan bagaimana ibadah kita secara syariah sempurna, ya, kemudian bisa khusyuk. Nah, ini tingkatan akhwal yang ada di dalam hati. Akhwal adalah kondisi. Nah, kondisi itu ada namanya inzal sama tanzil. Inzal tanzil itu turunnya rasa khusyuk itu sampai sejauh mana, berapa lama bisa menghampiri jenengan ketika khusyuk. Allahu Akbar, alhamdulillah katsiran. Nah, saya kemarin membaca kitabnya Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu maha gurunya ulama di Nusantara. Saya membaca ulang karena saya punya pengalaman begini. Saya menjelaskan khusyuk kepada orang sholat kok angel menyo.
Terus saya membaca itu, ya saya membaca. Nanti saya copy, saya jelaskan ketika ngaji hikam atau ikhya. Jadi di situ kan dijelaskan sejarahnya sholat diterima oleh Kanjeng Nabi. Oke, terus kenapa tahiyat itu lafadznya seperti itu? Kenapa di rakaat pertama, kedua ini seperti ini lafadznya? Itu karena ada sejarahnya ketika Isra Mi'raj. Makanya minimal nanti kalau mau sholatnya khusyuk, Allahu akbar Allahu akbar walhamdulillahi katsiran, itu kita karena bukan orang Arab, kita harus mengerti maknanya. Okay? Maknanya, contohnya innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika, sampai selesai itu harus ngerti maknanya. Okay? Nah, ini adalah salah satu kenapa kita ini tidak bisa sholat khusyuk. Karena satu sisi sholat itu kan nggak boleh dialih bahasakan jadi bahasa selain Arab. Oke, saya baca jadi Khasyah At-Tarmasi, itu Khasyah At-Turmusi yang ditulis oleh Syekh Mahfud Termas. Iya, sayangnya memang karena aturan dari sananya sholat itu tidak boleh dialih bahasakan. Mungkin ini kalau dialih bahasakan orang bisa khusyuk, mungkin ya, itu angan-angan saya. Tapi juga banyak kan kita amalan ibadah yang boleh menggunakan bahasa kita sendiri tapi kita nggak bisa khusyuk. Selain sholat, berdoa kan boleh kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Khutbah saja sudah bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ning ya nyatane mustami pendengarnya khutbah ya gak khusyuk ngomong dewinan, ngomong sendiri di teras. Bahkan cilakannya kiai ini wis khutbah, wis bapak-bapak jenggoten putih, rokokan sih sampai ngrungokno khutbah. Ini kan ya gak khusyuk juga. Ternyata walaupun dialih bahasakan tetap gak menjamin orang itu khusyuk. Makanya khusyuk itu memang harus dipelajari tingkatan-tingkatannya adanya di dalam hati. Jadi nanti latihan sholat khusyuk, memahami makna sholat. Tapi nanti saya kopikan nanti di pertemuan berikutnya tentang sholat. Yang dulu saya yang ngaji Ihya itu kan Imam Ghazali mengajarkan supaya ibadahnya lebih sempurna. Itu mulai wudunya kan harus berdoa, setiap gerakan ada doanya sampai sholatnya seperti itu. Tapi ternyata memang efeknya saya mengikuti apa yang disampaikan Imam Ghazali sama yang disampaikan Syekh Mahfud At-Turmusi Termas, itu ya bisa membuat kita lebih khusyuk daripada kita tidak mengamalkan seperti itu. Wudu saja kita nggak akan tahu maknanya wudu kalau kita nggak ngerti ilmunya wudu, sehingga kita nggak akan bisa merasakan pentingnya wudu ketika kita wudu. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan di dalam hati kita. Pesannya sederhana. Setelah sampai pada husnul amal, yang sebelumnya itu husnul amal, ya, kebaikan-kebaikan amal, kita diharapkan oleh Syaikhullah itu memperbarui ibadah dan niat kita supaya bisa lebih khusyuk. Khusyuk itu jangan diterjemahkan konsentrasi. Oke. Saya sering, ini cilakanya memang agama Islam di Indonesia itu karena sering salah terjemah. Khusyuk itu bukan karena kita konsentrasi. Konsentrasi itu menyebabkan kita kontraksi, metenteng. Jadi khusyuk itu kondisi santai, rileks dan tidak terganggu apa-apa. Tapi saya tidak mencontohkan seperti orang yang lagi semedi atau orang yang lagi relaksasi, orang yang lagi meditasi. Tidak, memang khusyuk itu kondisi yang sangat santai dan tidak boleh tertekan. Pokoknya khusyuk itu ketika kita Allahu Akbar mengingat Allah. Kenapa dikatakan khusyuk? Kalau kita mengingat Allah konsentrasi ketika Allah Akbar,
otak kita tidak akan mampu mengingat Allah. Ya, karena Allah tidak mungkin bisa dibayangkan oleh otak kita. Kehadiran khusyuk itu Allah Akbar. Nah, kalau khusyuk dimaknai yang namanya konsentrasi penuh, akhirnya ibadah itu kalau dihikam namanya akhirnya muncul yang namanya khoyali. Khoyali itu imajinasi sendiri, imajinasi pribadi. Karena orang itu punya amalan zikir wirid, terus bawa tasbih, terus dia ketika tasbih bunyinya itu merasa nyaman. Okay? Terus akhirnya jenengan punya santri, wah apa ya lek wiridan ngono tambah khusyuknya ampun. Terus santrinya jenengan pakai umplung yang dari susu Indomilk, dikasih batu kerikil, tambahnya ada. Ini akhirnya kata di kitab ini karena ibadah itu hanya khoyalinya imamnya, akhirnya muncullah ibadah-ibadah baru yang dinilai oleh ulama itu namanya sesat. Okay. Jadi kesesatan orang beragama itu diawali dari tingkat khoyalinya imam. Nah, orang itu mungkin dari sisi ilmu kurang, tapi orangnya soleh sekali, ahli dzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, si orang ini menemukan tingkatan atau makomat dan akhwal di dalam dirinya. Kalau dzikir gila-gila itu sangat nikmat dan khusyuk dan betah, la ilaha illallah, ya kan? Akhirnya ditiru oleh anak cucunya, la ilaha. Dianggap dulu Nabi mengajarkan zikir ya seperti itu. Padahal itu kondisi makomat dan akhwalnya orang, ya selain dari Nabi. Kalau kita mau jujur pakai yang namanya tasbih itu kan ya bid'ah. Ya kalau mau jujur. Tapi kalau kita ikut NU nggak ada yang bid'ah, semuanya nggak ada yang bid'ah. Ya, karena itu di luar ibadah inti, di luar makto, maka menggunakan tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika jenengan akhirnya nikmat ibadahnya di depan rumah nggak ada tasbihnya tinggi, dikasih itu kerean apa namanya, kerean timbo, nah, bikin penolanya bulat-bulat sampai berzikir wirid ini kayak apa Yusuf, la ilaha illallah. Karena tingkat khoyalinya jenengan luar biasa tinggi, jenengan duduk di depan rumah ambil muter tasbih yang besar, Allah. Kalau ditanya, aku luwih nikmat zikir wirid model gini timbangnya ambil tasbih cilik. Ya, nah, itu nanti jadi timbul khoyali. Akhirnya orang-orang yang di sekitarnya karena dia ini orangnya soleh, terus ditiru oleh orang-orang. Setiap orang di depan rumahnya dipasang tasbih yang besar. Jadi zikir wirid yang usul kepada Allah adalah mengikuti apa ya Yusuf, Allah. Saya menemukan seperti itu banyak. Saya ke Sulawesi juga begitu. Teman-teman Sulawesi, oh iya betul apa yang disampaikan Syatoilah. Kalau tidak ada ilmunya, nanti ibadah itu sesuai imajinasinya masing-masing. Padahal kekeselen zikir wirid sirai gliyeng dipikir cuma metu Nur Muhammad yang keluar. Oke. Contoh seperti yang kalau di TV itu kan ada namanya Lia Eden. Pernah terkenal itu? Itu sebenarnya seperti saya ngalami kondisi saking keselen zikir wirid, gliyeng kurang ngopi, piar-piarnya itu dipikir itu adalah Nur Muhammad yang keluar. Itu adalah ketika kepala kita gliyeng, kepegelen zikir wirid karena terlalu mempeng. Nah ini loh kalau nggak ada ilmunya, jadi dipikir terus kedua tambah nemen gliyeng itu semaput. Di dalam semaput yang dia hanya cahaya saja. Terus dia sadar katanya tadi ketemu Nur Muhammad dan ketemu Nur Allah. Terus ketemu ada orang yang putih di sebelahnya, katanya itu adalah malaikat Jibril. Dan disinilah letak kesesatan. Kalau dia tidak paham ilmunya seperti yang disampaikan Syatoilah ini, maka nanti kalau jenengan rotok gliyeng didik, terus jenengan menyampaikan ke istri, Bu, aku mah ketemu Nur Muhammad.
Gitu. Iku padahal sirahe gliyeng. Makanya kalau kita kemarin ngaji hadis Bukhari, Kanjeng Nabi pergi ke Gua Hira itu bawa bekal makanan enggak? Bawa kan? Untuk 1 minggu setelah habis pulang ke rumah dibawain bekal lagi. Jadi kalau niru Nabi Muhammad, maksudnya Nabi itu biar kondisi makomatnya Nabi dan akhwalnya Nabi biar gak gliyeng. Nanti kalau gliyeng di Gua Hira, dipikir nanti ketemu malaikat Jibril. Kalau jenengan gliyeng di masjid, dipikir waduh aku mau ketemu malaikat Jibril di masjid. Padahal itu kondisi makomat dan akhwal kita ketika kita gliyeng. Paham ya? Jadi pun sampai ngalami wonten nek poso ngebleng aja lek gak kuat ngebleng. Kok pada waktu wetenge luwe banget gliyeng terus jenengan mengatakan pada anak istri bahwa jenengan ketemu malaikat Jibril. Padahal itu saking gliyenge lek ditensi panasnya itu tinggi, termometernya 40 derajat. Aslinya tadi enggak ketemu malaikat Jibril karena rada gelenyeng. Nah ini yang dimaksud di hikmah ke-46. Kondisi kita secara fisik, secara mental harusnya stabil ketika zikir dan wirid. Makanya kalau kita ngaji hadis kemarin yang Ramadan, lek awakmu cek luwe mangan dhisik baru salat. Ben khusyuk, aja terus diwalik. Salat dhisik kok mangane ben gayeng, ya toh? Ini yang terjadi yang mana? Makan dulu biar sholatnya khusyuk. Apa cek-cek sholat ben mangane sing khusyuk. Nah ini kalau nggak ngerti hadisnya kan pilih sholat sih cepet-cepet untuk mangan. Makanya kalau seperti yang di hikam ini berarti ya kita makan dulu baru sholat. Jangan sholat dulu baru makan. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Oke, monggo. Artinya kita khusyuk. Khusyuk ini yang kami pasti bahasa syariat mawon ternyata gitu bisa khusyuk. Boten akan ide. Boten apa lagi dikatakan tasawuf. Jadi yang dimaksud khusyuk itu sebenarnya begini, khusyuk. Sholat itu kan harus lurus rapat barisannya. Kalau jenengan bisa sholatnya khusyuk, berarti contohnya di sini. Mulai ujung perempatan sampai ke sana. Ini kalau kita bicara khusyuk, orang bangun rumah tidak ada yang khusyuk. Wong sing sitok maju, sitok mundur banget. Ya, yang satunya itu menghadap ke jalan, satunya ngingkuri jalan. Jadi yang dijelaskan dalam kitab khusyuk itu sampai orang itu bisa mengaplikasikan sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau baris berbarisnya lurus, berarti yang bangun rumah ini ya semuanya lurus sampai ke timur. Kalau yang ke utara ya lurus saja, nggak sampai menceng. Berarti ini cerminan dalam kehidupannya tidak bisa khusyuk. Ya, kita tidak menyalahkan orang karena itu kita bicara khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan konsentrasi sebagaimana orang yang sedang bertapa berata. Jadi kita melepaskan semua kondisi supaya beban yang ada di otak sama hati ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ini semua dilepaskan. Ini sifatnya perorangan. Ini sifatnya perorangan yang namanya khusyuk. Kalau sholat jamaah imamnya dipesan Nabi lek dadi imam aja suwi. Makanya kalau ada orang sholat tarawih cepet 23 rakaat cuman kurang dari 10 menit tidak apa-apa, pesannya dari sana itu cepat, gak butuh khusyuk. Jadi yang namanya khusyuk ini konteksnya adalah orang per orang, bukan semua orang.
Yang dituntut adalah orang yang sudah mengerti ilmunya khusyuk, ngerti ibadahnya sholat, khusyuknya sholat bagaimana. Kita sholat, makanya imam madhab itu sebenarnya sudah mengajarkan, walaupun tanpa menyinggung ilmu tasawuf, sudah mengajarkan. Imam Syafi'i contohnya meletakkan niat sebelum sholat, itu adalah ajaran tasawuf sebenarnya. Nawaitu usolli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblat dan Allahu akbar. Ketika Allahu akbar, semua sudah kita lepaskan ingatan kita, keterikatan kita kepada selain Allah. Makanya ulama dulu itu meninggalkan semuanya karena takut terikat dengan dunia. Kata-katanya ulama dulu kan dunia. Ya tidak dunia. Sebenarnya ya apa saja yang melekat pada diri kita. Apa saja yang melekat pada diri kita yang selalu membebani otak ketika kita ibadah. Manusia sampai dicontohkan miniaturnya mahsyar ibadah haji. Toh nyatanya sekarang yang gak membekas sama sekali. Miniaturnya pintunya mahsyar umroh ya gak membekas sama sekali. Karena orang berangkat ke sana itu kalau zaman dulu mempelajari dulu syarat rukunnya ibadah baru berangkat. Sekarang pokoknya sing gelem berangkat di duit ya berangkat, urusan iso kayak iso apa jare mutawif kan sekarang begitu. Bekalnya kan tidak ada. Akhirnya ketika ditanya kemana mana ketemu Khidir Ismail, oh Pak Khidir Ismail, kan saya tidak tahu. Nah makanya tingkatan khusyuk itu melekat kepada kita, letaknya ada di dalam hati, bukan di dalam otak. Jadi letaknya di dalam hati. Nah Imam Ghazali juga menyontohkan begini, kalau mau belajar khusyuk jangan pergi ke hutan. Kalau belajar khusyuk jangan pergi ke hutan. Otomatis kalau ke hutan itu pasti kamu khusyuk, karena saking takutnya kondisi mentalmu dengan sesuatu yang mengerikan, gendruwo lah lek wong Jawa, terus khusyuk subhanallah. Maca hizib dibuat maca ayat kursi dicapokan Allah. Itu karena bukan khusyuk sebenarnya, karena konsentrasi. Nah Imam Ghazali menjelaskan khusyuk itu begini, kamu di tengah-tengah pasar, sholatlah 2 rakaat. Ketika hiruk pikuk di tengah pasar itu sudah tidak bisa kamu dengarkan, yang kamu dengarkan hanya bacaan-bacaan sholat, maka itulah namanya khusyuk. Oh saya sering kok di sini sholat lupa, tip ini belum saya matikan, suaranya buanter. Anak-anak bilang, tapi sholat kok tiba di setel buanter. Kalau orang lain malah nggak khusyuk, saya itu nggak dengar. Ketika sholat Allah Akbar ada lagunya Pak Herzen buanter ya Ramadan itu ya, dia nggak dengar juga. Setelah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barulah dengar waduh malah tak patah ini. Ya orang yang nggak paham, nggak pernah ngaji tasawuf, ibu Guswit sholat tuh ambek ngrungokno musik. Ya jawab saya, lek kan ngrungokno musik gak khusyuk. Ya kan akhirnya orang kan gak khusyuk. Seperti anak kecil itu, kalau nggak ditimang-timang sambil mendengarkan musik, nggak bisa tidur. Ya kekhusyukannya yang biasa membuat dia khusyuk adalah musiknya, bukan ayunan bapaknya ibunya. Jadi kalau mau latihan khusyuk tidak boleh pergi ke hutan atau ke tengah-tengah gua yang ada di hutan. Perginya justru disuruh ke pasar yang ramai sekali. Kalau jenengan malu di tengah-tengah pasar, sekarang banyak media, bawa aja tipnya jenengan ke dalam kamar, disetel yang buatan Allah, berkalah mana jenengan sama khusyuknya, suara musiknya sama suara sholatnya. Kalau jenengan lebih kekuatan mendengarnya ini adalah musik, berarti jenengan belum bisa khusyuk. Jadi makna khusyuk itu kalau dicari di kamus ya bukan konsentrasi, memang kondisi kenyamanan kita dalam beribadah itu namanya khusyuk.
Ya nggak apa-apa, latihan aja di rumah, nanti diputar HP-nya gitulah. Allah Akbar, sing krungu HP-nya apa di dalam hati ini? Allah Akbar, alhamdulillah, subhanallah. Nek krungune HP, aja dibandingke. Saya kalau minggu ini saya titeni di sini nih, minggu 1 bulan itu 2 kali. Pasti ada suara orang ngetel musik sampai kaca saya itu iku wong di sini nyetel itu. Saya di sini saja suaranya seperti itu. Sampai dada jantung ini terasa, dan ini tombone. Sampai saya mau telepon Mas Bub ya. Tapi saya pikir-pikir ya, masa perkara ngono telepon Mas Bub untuk menghentikan itu. Tapi kadang-kadang mas 1 bulan sekali musik itu didengarkan. Akhirnya ya saya sholat aja lah 2 rakaat, Allahu Akbar. Akhirnya sholat itu saya ingin supaya dada saya dan telinga saya tidak terdengar setan pinter bisi jangan nang Gusti Allah dibledos nomor lho. Akhirnya saya selesai sholat 2 rakaat nggak melanjutkan karena yang didengarkan dengan telinga kanan itu bisikan supaya minta kepada Allah alat musik itu dibledosno. Bayangkan kalau jenengan nggak ngerti punya ya dibledos ya Allah, Allahumma ahlikna ya. Akhirnya ya begitu. Nah, bagaimana kita menggapai khusyuk? Ini dilanjutkan oleh Syekh Athaillah ke berikutnya. Dzikrahu biqaulihi la tatruk. La tatruk. Janganlah kamu meninggalkan ayyuhal murid, wahai para murid. Ya, wahai murid. Al-dzikra, zikir. Jangan meninggalkan zikir. Masih gak iso khusyuk di awal tetap zikir Allah, 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 Allah. Sampai tasbih muter tapi Allah mandek. Saya dulu pemula itu zikir Allah, 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 Allah. Lambene langsung mencicep. Ini tangan saya masih muter tasbihnya Allah, 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 Allah. Lambene kesel mandek, ininya tetap muter. Kalau sudah begitu berarti tingkatannya lebih baik daripada sebelumnya. Al-dzikra zikir bal tetapi lazamhu kamu membiasakan wadawim bal tetapi lazamhu kamu membiasakan hu zikir wadawim dan kamu melanggengkan alaihi zikir fa innahu bahwa zikir itu akrabut turuki akrabu terdekatnya at-turuki jalan atau akrabut turuki jalan terdekatnya ilallahi kepada Allah Ta'ala Maha Luhur wa alamatun dan menjadi tanda ala wujudi atas wujud wilayatihi wilayahnya Allah faman barang siapa wuffiqa diberi kesempatan lidzikri untuk berzikir faqad
bahwa dia dibawa mansyurul wilayati fakot bahwa dia dibawa mansyurul sebagian al wilayati wilayah atau kekuasaan. Fala maka kamu jangan tatrukhu meninggalkannya atau meninggalkan zikir li adami kalau tidak ada hudurika kehadiranmu, ai maksudnya huduri kehadiran qalbika hatimu. Ma'allahi bersama Allah, fihi dalam zikir, bi'ankana oleh karena itu mustagilan terlalu disibukkan bil wasawisi oleh beberapa bisikan asyaitoniyati setan wal aghradi dan karena tujuan ad-dunyawiyati duniawi li'anna karena ghaflataka kelalaianmu an wujudi dari wujudnya zikrihi zikir kepada Allah bi'an tatrukahu bi'an bahwa dengan tatrukahu meninggalkan zikir asyaddu lebih buruk min ghaflatika dari kelalaianmu al-hasilata keberhasilan al-hasilati keberhasilan fi wujudi dalam wujud fi wujudi dalam wujud dalam wujudnya zikir zikrihi zikir kepada Allah li'anna tarka zikri li'anna karena meninggal li'anna karena tarka
maka meninggalkan al-zikri, zikir fihi kepada Allah, bu'dun adalah menjauhkan diri, anillahi ta'ala dari Allah ta'ala, bil qalbi baik secara hati, wal lisani dan lisan, bi khilafi berbeda halnya, al-zikri bi khilafi berbeda halnya, lalai al-zikri saat zikir, fa innaka bahwa kamu inba'udat jauhnya inba'utta jauhnya kamu, anhu dari zikir, biqalbika dengan hatimu, fa anta dan kamu, qaribun dekat kepada Allah, bilisanika dengan lisanmu, fa'alaika maka bagimu, antadhkurullaha antadhkura mengingat Allah bihi dengan lisan, wa ingkana bahwa qalbuka hatimu, ghafilan lalai, halal zikri kondisi zikir, fa'asa semoga Allah ayar fa'aka menuntutmu, ayurokiyaka yaitu yurokiyaka meningkatkanmu, min zikrin dari zikir, ma'a wujudi ma'a disertai wujudi wujud, ghaflatin kelalaian, anil maula dari Tuhan, ila zikri pada zikir, ma'a disertai wujudi wujud, ya qadhatin kesadaran, ai maksudnya tayakkudin kesadaran, lima pada sesuatu,
yunasibu kepantasan, khadratahu subhanahu, khadratahu di hadapan Allah subhanahu maha suci Allah. Minal adabi dengan etika, wa adami dan meniadakan, wa adamil istigholi dan meniadakan al istigholi kesibukan, anhu tentang Allah, bi ghairihi dengan selain Allah. Wa min zikrin dan dari zikir, ma'a yang disertai wujudi wujud, ya qadhatin kesadaran, ila zikrin pada zikir, ma'a wujudi disertai wujud, khudurin kehadiran, bi ayyadkhula dengan masuknya apa al-qalbu hati, khadratar Rabbi, khadrata kehadirat ar-Rabbi Tuhan, fayuraqibahu sehingga engkau mampu melihat hala dalam kondisi zikrihi zikir kepadanya, wala yaghfula, wala dan hati yaghfula tidak lalai, anhu dari Allah, wa min zikrin dan dari zikir, ma'a disertai wujudi huzuri, wujudi kesadaran huzuri hadirnya, ila zikrin pada zikir, ma'a disertai wujudi kesadaran ghaibatin lalai, amma dari sesuatu, siwal mazkur siwa selain al mazkur yang disebut, wa huwa Allah adalah Allah. Saya jelaskan dulu nih. Jadi ketika zikir, kita harus memiliki kesadaran tinggi bahwa yang ada di dalam hati kita adalah Allah, bukan selain dari Allah, kehadiran hati. Ketika lisan zikir, hati
hati belum bisa zikir, maka ini namanya zikir zahir, zikir lisan, kata Syekh Abdul Qadir di dalam kitabnya. Zikir lisan ini namanya. Sama juga yang ada di kitab hikam dengan zikir lisan. Memang resikonya zikir lisan itu membuat kita capek lisannya. Zikir lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi dengan zikir lisan itu lebih baik kita zikir tapi gak mengingat Allah, itu lebih baik daripada tidak zikir. Kata Syekh Athaillah, kamu lebih baik zikir walaupun lalai di dalam zikirmu daripada kamu tidak zikir. Ya lebih lalai lagi, bang. Zikir la ilaha illallah saja gak mampu melihat Allah, apalagi tidak zikir. Maka di zaman Nabi, di sudut sebelah kanan itu ada orang-orang zikirnya yang keras, sebagaimana Sayyidina Umar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, makanya ulama di kita itu mengikuti zikirnya yang keras. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal wa atubu ilaih sampai akhir. Ya. Karena apa? Ini zikirnya dikeraskan saja, gak ingat-ingat. Bagaimana kalau zikirnya sirih? Ya kebanyakan nanti berimajinasi, ya ketika ngefly panas suhunya, ya suhu badannya panas, melihat apa kelemun-kelemun itu dipikir itu Nur Muhammad muncul, wah ini Nur Asmaul Husna muncul. Makanya zikirnya dikeraskan supaya hati kita mampu menggetarkan hati. Maka orang-orang yang nggak tahu ilmunya, nggak ada di zaman Nabi itu zikir keras-keras, adanya sirih. Ya, kita juga dengan Nabi jalannya 1400 tahun. Kita kalau nggak bersanad zikirnya kepada orang-orang sebelum kita, bagaimana? Allah aja di Quran surat Al-Fatihah pakai ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ditanya sama Allah, jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita nggak bisa langsung meniru Nabi atau langsung niru malaikat Jibril, nggak bisa. Jadi meniru orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, orang yang pernah berjumpa dengan orang yang pernah berjumpa dengan Nabi. Contohnya zikir ini yang diajarkan oleh Syekh Athaillah, harus dikeraskan dulu latihannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan latihan di rumah, la ilaha illallah. Saya zikir kok aneh gitu ya. Makanya bangun kamar kayak saya yang tertutup, peredam di dalamnya saya la ilaha illallah, keras malam-malam nggak ada orang mendengar. Karena kamar saya desain persis studio rekaman, jadi kalau mau zikir keras nggak ada yang dengar, paling ya di sekitaran sini aja yang dengar. Ya, karena apa? Saya sadar bahwa kadang-kadang saya lalai kepada Allah. Kadang-kadang minum kopi di kafe yang mahal seperti Starbucks, Excelso, ngombe kopi itu saking nikmati lali, iling-iling kopinya tinggal seperempat. Astagfirullahaladzim, manggurung dungo. Ya. Padahal kata Nabi itu, Allah itu menyukai pada hambanya yang apabila makan atau minum sak seruputan eling Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dilepas alhamdulillah, gak nunggu glege baru alhamdulillah. Nah, itu amalannya orang yang zikir kepada Allah. Jadi zikirnya hati, kita membawa diri kita kepada kesadaran bahwa kita ini melakukan ibadah karena Allah, bukan karena duniawi. Banyak sekarang ibadah-ibadah yang dikemas karena duniawi, sehingga orang disuruh zikir nangis-nangis nggak bisa. Seperti di TV itu, ya orang zikir nangis, wow, sampai nangis-nangis. Itu nangisnya karena dibayar, bukan karena ingat Allah, supaya followernya banyak, ya subscribernya banyak. Ya. Jadi yang betul-betul menangis karena Allah ya di dalam kamar, nggak mungkin di luar kamar bisa seperti itu. Kalau itu kan ngikuti sutradara, Ustaz nanti kalau zikir ya di studio harus nangis-nangis semua sampai mencucurkan air mata. Itu bukan zikir khudur, sifatnya adalah menghadirkan
Allah. Itu menghadirkan duniawi. Karena semakin pinter nangis dengan zikir, ratingnya semakin tinggi, bayarannya semakin mahal. Saya kalau ikut zikir wirid di media begitu, kata elohi, karena apa? Gak mungkin ini iso khusyuk. Wong belajar beberapa kitab tasawuf bahas khusyuk, sampai saya gak khusyuk. Saya ngaji hikam dari tahun 90, sekarang 2023. Apa ya, membuat kondisi khusyuk ini sulit sekali. Kalau khudu gampang khudu. Khusyuk itu kan kosok baline khudu. Lek khudu belajar itu gampang. Wah, coba betul Allah Akbar. Padahal di hadis kalau sholat ya aja cepet-cepet ninggalno sajadah. Ben ditungakno malaikat dhisik gitu. Nyatane sholat Jumat aja imame cek ila khodratin. Mustafa Muhammad Rasulullah SAW Fatihah toleh guri gini kan. Enek wong sholat kan guriku. Nah, padahal disuruh dulu duduk sejenak di atas sajadah supaya didoakan malaikat, baru kita meninggalkan majelis tempat kita sholat. Ini khusyuk itu memang sulit. Menghadirkan hati itu lebih sulit daripada menghadirkan akal kepala kita ini. Kalau disuruh menghadirkan benjing rencananya dengan jengin nopo, nah, di sini sudah bisa membayang. Oke, belum benjing badhe ngeten-ngeten. Wis meneh aku dodolan nang puskesmas Badas, bareng nang bone mau ndi kuwi Mojo Agung ya tak apa nang Mojowarno, nang apa itu ngoro ke sana itu enggak apa-apa. Itu bisa banget di sini, tapi kalau di sini sulit. Ya, karena letak khusyuknya adalah di dalam hati, menghadirkan Allah. Kata Syaikhullah, kamu pemula nggak apa-apa, hatimu lali Gusti Allah, sementing lambemu tetap, lisanmu tetap Allah, 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 Allah. Gitu kalau jenengan pemula. Kalau kita pemula Allah, Allah, ya Allah, Allah, terus di sini ingat sembarang kali, tambah cerdas keingatan kita. Makanya orang berzikir itu semakin banyak zikir, kecerdasannya semakin tinggi. Karena yang kependem-pendem itu akhirnya muncul sebab zikir mengganggu konsentrasi. Itu kalau jenengan kehilangan barang menglali ndak zikir langsung ilang. Ya, karena itu memang begitu. Karena apa ya, itulah al-wasalisus syaitonia, bisikan-bisikan setan. Setan itu jangan diterjemahkan sesuatu yang mengerikan kayak gambar kartun terus giginya panjang, matanya melotot, enggak. Jadi syaitonia itu yang ada di dalam diri kita sendiri, namanya nafsu kita. Nafsu itu kalau diajak khusyuk mesti tidak mau. Karena apa? Khusyuk itu kan akhirnya kita tidak melibatkan nafsu. Nafsu gak beri dukungan kalau gak dilibatkan. Ibadah kalau tidak melibatkan nafsu itu kita gak semangat. Lapo elek sing ikhlas aslinya gak semangat. Ngamal apapun, apa yang kamu dapatkan dari nyumbang, ngomong ikhlas karena terkenal awakmu aku mau belani, ya. Golek duit 1000 hanya lerang, tapi kalau kita riak, wah bahwa nyumbang biar jadi orang kaya, terkenal, populer, ya. Nafsu sisuk golek dalam duit nemu ya. Kan seperti itu. Jadi karena apa? Sulitnya khusyuk saya pelajari dari beberapa kitab, karena kita tidak melibatkan hawa nafsu sama sekali. Dukungannya sulit. Duduk sebentar aja rasanya bokong ini panas. Coba lihat sholawatan temenan, 1000 sholawat itu bokong panas. Lihat sholawatan berbayar, sampai jam 12 malam pasti ditunggu. Mereka nunggu anggur itu calon-calon ini tawas-tawas arek-arek. Arek-arek sholawatnya nunggu anggur merah calon-calon sampai sing sholawatan. Jadi memang berbeda. Jadi khusyuk ini kalau di kitabnya ahli tasawuf memang membutuhkan kesadaran tingkat tinggi. Sementara saja 5 menit meninggalkan dunia, ya, meninggalkan dunia. Saya sering sholat tepat waktu. Di kantor itu sholat tepat waktu. Sisi syariat saya harusnya as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Lama-lama dalam hati saya gini,
Nah, yang ini caranya kan berarti aku diojo-ojoi hawa nafsu, ben sholat cepet-cepet sholat, ben dan cepet-cepet ngerampungke pekerjaan, ben dan cepet-cepet mulai. Wah, yes, kadang-kadang tepat waktu, kadang-kadang ya molor titik enak ngono. Karena keinginan saya tepat waktu itu bukan karena lillahi ta'ala, karena ben dan cepet-cepet sholat, dan cepet-cepet makan siang, dan cepet-cepet ngerjain pekerjaan selesai dan mulai. Nah, itulah dorongan hawa nafsu yang tidak bisa membuat kita khusyuk. Kalau amalan ibadah itu membuat jenengan popularitasnya tinggi, maka jenengan akan menjadi orang yang semangat beribadah. Jadi dicampuri riak-riak sedikit itu mesti semangat. Paham betul? Iya. Nggih, lek gak riak blas ta banggaran enggak semangat. Pilih mana? Jenengan ibadahnya semangat tapi embel-embel riaknya sangat tinggi. Yang satu ikhlas tapi ya gak ono dukungan sapa-sapa. Jadi menghadirkan Allah di dalam hati, memandang Allah saja itu sulit. Memandang Allah saja itu sulit. Pasti yang dipandang selain Allah. Mungkin ada pertanyaan? Itu sedikit atas awas ini. Kan guru menerangkan ini kebenaran kita ukuran memang syarat sah dan buat ini. Untung sholat itu Gusti Allah. Untung sholat khusyuk itu bukan termasuk rukun. Adanya khusyuk itu jadi rukun, mungkin sholat Jawa itu tidak sah kabeh. Jadi ternyata naik kami ngawas dari tingkatan ilmu, ternyata tiang malah kepingin jadi khusyuk malah ngerti. Tapi pengertosan ini kok ya dapat. Nabi memberikan pilihan. Kalau kita baca hadis kan Nabi memberikan pilihan. Pilih sholat isya tepat waktu jam 7:15, apa sholat isya di akhir waktu. Kalau akhir waktu itu mustajabah sekali, ya, di sepertiga malam. Nabi selalu sholat isya itu di akhir waktu. Tapi kalau di masjid tepat waktu. Akhirnya banyak sahabat yang mengikuti di akhir waktu. Karena Nabi terus mengatakan kalau ini saya lakukan terus, nanti jangan-jangan menjadi wajib di akhir waktu. Kira-kira jenengan pilih sholat isya tepat waktu nopo akhir waktu? Dari sampai tempat menjenengan lagi ya. Kita menggunakan nanti. Dan jaket sholat di bawah ini kalau disian waktu, disian mati nggak ada. Oke. Terus enten sahabat ditakoki, awak mulai sholat kok cepet. Ngelek ngaji terus nih hadis Bukhari. Ada sahabat sholatnya cepet. Tanya sama sahabat yang nanti khusyuk ya awakmu. Kok sholat mau cepet loh? Aku nyempetno sholat itu mergo apa? Setan itu cek siap-siap ate godho aku, sholat wis mari. Oke, sing sholat kesuwen-suwen itu malah setan persiapan godho awakmu bakal digodho setan kalah. Jadi kan sahabat ketika zaman Nabi ditawani sahabat yang lain, awak mulai sholat kok coba terus. Allahu Akbar, assalamualaikum. Alasannya apa sholat mau cepet? Iya, tak cepet naik apa? Aku ngerti, setan cek siap-siap ate godho aku, sholat wis mari. Mungkin lah ditambah kok sholat kok cepet kenapa? Iya, setan cek siap-siap ate godho aku, sholat wis mari. Jadi pilihannya kalau mau khusyuk ya sepertiga malam, tapi orang itu banyak memilih sholat tepat waktu. Saya pernah ditanya, Gus, ini jari mantuku sholat sing bener isya mesti akhir waktu. Ini sing bener bukti. Ini sing bener nggih tepat waktu. Karena sing takok kula lek tak omongi akhir waktu gak kira mendukung. Mergo lebih baik gedekno ketek timbange sholat. Gitu. Jawab ini kan kudu sesuai karo sing takon.
Lek sing takon wis ngaji hikam minimal hikmah ke-47 ya tak omongi. Sing apik ya akhir waktu. Tapi ya berat toh Gus. Karena Nabi memilih akhir waktu itu karena beratnya itulah Allah memberi imbalan mustajabah doanya. Gitu. Setelah itu kan baru terus mendekati fajar. Kalau di hadis kemarin pergantian malaikat jaga dunia itu kan asar dengan fajar. Maka ketika ditanya oleh Allah, malaikat, hambaku tadi sedang apa ketika kamu mau pergi ke sini? Nggih Gusti niku padha salat Isya di akhir waktu, terus melanjutkan salat fajar, terus melanjutkan salat subuh. Nggih. Kan wonten, karena pilihannya itu dua. Jenengan kalau mau mustajabah ya salatlah di akhir waktu. Otomatis sakit konsentrasi karena jam usume wong mantap ada salat Akbar. Ya kayak kula ngenten iki cek kebon guri-gurine. Bojo kula khusuk bengi salat kludak. Baru ngono padahal kan napa tekek liwat. Tapi dia memang sering khusuk sing tukang masak zaman riyen masak bengi itu mriku glulung-glulung ketinggal wong putih-putih ngoten. Belawayu apa Melayu? Almarhum Batiah niku nggih belawayu apa? Mas, ana wong perempuan putih Mas. Ya ben demit lagi ibadah kok ora-ora. Ya memang masih seperti itu. Itu sing karena khusyuk. Nah, seperti itu. Jadi memang khusyuk itu tidak mudah digapai oleh seseorang. Oke, tidak mudah digapai, butuh latihan yang tekun. Di sini mulazamah tadi adalah latihan. Oke, latihan. Makanya dibutuhkan ilmu thariqah itu untuk mengantar kita menjadi khusyuk. Oke. Kalau hanya ilmu syariat saja yang didapat ya khusyuk 1 detik, khudunya 5 menit. Bahkan sholat pun tidak akan bisa khusyuk. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya catatkan apa yang dimaksud khusyuk di dalam Khasyah At-Turmusi. Saya kan mencari banyak referensi itu apa sih? Di sisi cocok kanggo wong Jawa nerangno khusyuk. Karena kita sejak kecil itu kadang-kadang khusyuk itu dimaknai seperti orang yang tarak broto, orang yang semedi dan sebagainya itu. Jadi akhirnya pengertiannya membias khusyuk itu. Khusyuk itu sebenarnya yang meniadakan segala sesuatu selain Allah. Jadi karena pun jam 09.00. Pun jelas ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini ya, membawa manfaat dan barokah untuk kita di dunia hatta akhirah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah warzuqna fahman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah warzuqna fahman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah warzuqna fahman nafi'ah. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa ta'ala kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.